Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismil Fiawidani dengan NIM 224103010006. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ahya Naji untuk ujian kompre. Soal yang pertama, pilihlah salah satu ayat tentang dakwah, baca ayat tersebut dan jelaskan asbab nuzulnya. Jelaskan pula pendapat Anda terkait ayat tersebut dalam konteks dakwah di era saat ini. Di sini saya menggunakan surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini memerintahkan agar sekelompok umat manusia mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar dan mengajak kepada yang ma'ruf. Relevansi dari ayat tersebut dengan dakwah saat ini adalah di era saat ini kan dakwah itu tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi dai, tetapi sebagai manusia, sebagai mahasiswa apalagi kita sudah bisa memberikan bisa dakwah menggunakan metode yang ada di media sosial dengan menyebarkan konten-konten yang positif. Dakwah digital itu kan juga termasuk mengajak kepada manusia. Nah, di era saat ini dengan yang apapun, dengan menggunakan sosial media, bisa menggunakan konten edukatif di TikTok, di Instagram ataupun di Twitter. Bisa juga membuat podcast dakwah di Spotify. Amar ma'ruf nahi mungkar di era saat ini kita bisa tidak menyebarkan hoax, tidak cyberbullying, ujar kebencian di media sosial ataupun menyebarkan pornografi. Soal yang nomor 2, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam konteks masyarakat saat ini. Dakwah adalah upaya mengajak manusia kepada kebaikan dan ajaran Islam, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima agar terjadi pemahaman. Keduanya saling berkaitan. Karena dakwah hanya bisa berhasil melalui komunikasi yang efektif, jelas dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Di masyarakat modern, hubungan ini tampak dari penggunaan media, ceramah digital hingga kegiatan sosial menjadikan komunikasi sebagai sarana utama untuk menyampaikan nilai Islam secara bijak, relevan dan mudah diterima. Soal yang ketiga, ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali masuk prodi KPI, profesinya apa? Setelah lulus nanti, jelaskan alasan memilih profesi tersebut dan bagaimana Anda mempersiapkan diri. Pengalaman pertama kali masuk KPI karena saya belum ada basic sama sekali di dunia komunikasi, dan apalagi di KPI ada 3 penjurusan, yaitu production host, jurnalistik, dan penyiaran. Meskipun ketiganya itu berbeda, tapi di semester pertama sampai semester 5 itu kita juga sudah ada gambaran, kayak kita wawancara, kita bikin berita atau itu. Tetapi di KPI kita diajarkan itu. Dan karena saya sekarang ambil peminatan di production house dan kemarin sudah magang di EO, jadi memilih profesi sepertinya bisa mengambil dari jurusan PH. Saya bisa ngambil profesi di EO di tempat magang sebelumnya karena sudah ada basic sebelumnya, jadi bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya. Nah, nomor 4, uraikan urgensi prodi KPI di era digital dan komunikasi saat ini. Bagaimana peran penting prodi KPI dalam pengembangan dakwah dan komunikasi di tengah perkembangan teknologi? Prodi KPI sangat penting di era saat ini karena melahirkan tenaga profesional yang mampu memadukan ilmu komunikasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi KPI berperan penting dalam mengembangkan dakwah yang kreatif dan relevan melalui media sosial, broadcasting, konten digital, jurnalistik, dan manajemen komunikasi. Dengan kemampuan teknologi dan kompetensi komunikasi Islami, lulusan KPI menjadi agen dakwah modern yang bisa menyebarkan pesan-pesan positif secara luas, cepat, efektif, dan di tengah perkembangan teknologi. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung
teknologi menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan dakwah. Contohnya media sosial di Instagram, di TikTok, di YouTube. Kan di situ ada konten ceramah, ada edukasi, ada motivasi, nah podcast dan live streaming bisa di TikTok juga, bisa di Spotify juga bisa, apa juga di YouTube sekarang juga sudah bisa. Ada aplikasi Quran dan kajian untuk belajar mandiri, desain grafis dan animasi untuk pesan dakwah yang menarik. Juga komunikasi digital seperti webinar, grup komunitas, dan diskusi online. Dan yang terakhir, jelaskan pentingnya komunikasi antar budaya dalam dakwah. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam komunikasi antar budaya dalam konteks dakwah dan bagaimana solusinya. Komunikasi antar budaya dalam dakwah sangat penting karena masyarakat kini hidup dalam lingkungan yang beragam, sehingga pesan dakwah harus dapat diterima oleh orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Tantangan seperti perbedaan bahasa, nilai, cara berpikir hingga potensi salah tafsir dalam menghambat efektivitas dakwah. Solusinya adalah dengan memahami budaya audiens, menggunakan bahasa yang inklusif, menerapkan empati, menjaga etika komunikasi, serta menyesuaikan metode dakwah agar tetap relevan dan mudah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.